Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat LPPS Palu yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di channel YouTube LPPS Palu. Namun sebelumnya saudara, sebelum kita jauh di dalam belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang terus Tuhan berikan buat kami, dan bahkan pada kesempatan ini kami boleh dan kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang terus kami dengarkan boleh terus menguatkan kami dan mengkokohkan setiap iman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita lihat di dalam penderitaan kita mengalami yang namanya kesulitan, kita mengalami yang namanya kegagalan, dan di dalam penderitaan kita dilema saudara untuk terus kuat, untuk terus bertahan dalam menjalani setiap iman kita. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah Saul saudara, yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 saudara. Di sini menceritakan akan sebuah ketidaksabaran Saul untuk menunggu kedatangan Samuel saudara. Di dalam pasal ini saudara mengisahkan bahwa orang Filistin akan berperang melawan orang Israel. Ketika bangsa itu maju dan bangsa Filistin maju bergerak untuk menyerang, dan itu dilihat oleh orang Israel saudara, bahwa mereka dalam keadaan terjepit dan mulai berlarian dan ketakutan saudara. Tetapi bangsa Israel belum bisa bergerak sebelum Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Saul sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel, sehingga dengan sendirinya Saul melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Pada saat itu juga Samuel datang. Kita bisa lihat saudara, di sini menunjukkan ketidaksabaran Saul dalam menunggu Samuel dalam mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memulai peperangan. Saudara, kisah ini memberikan sebuah cerminan kepada kita mengenai hubungan kita kepada Tuhan. Apakah sampai sejauh ini kita masih tetap setia berpegang pada janji Tuhan di dalam masa penantian, atau sebaliknya saudara, kita seperti Saul yang tidak sabar menunggu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang kita menjadi ragu ketika cobaan dan penderitaan datang, dan tergoda untuk jatuh dalam kenikmatan dan kenyamanan dunia. Saudara, penderitaan saudara sering menjadi penghalang mata iman kita dalam memandang janji-janji Tuhan, yang membuat kita lemah, ragu, dan kadang kecewa saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Dengan demikian saudara, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di bawah satu tema ialah menanti dengan tekun. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Tema besar kita ialah menanti dengan tekun. Mari kita membuka teks kita yang terdapat dalam Roma 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Baik, saya akan membacakannya biar Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Yang memiliki perikop ialah pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan
bukan oleh kehendak sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan bersama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Sejauh dari pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jikalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-8 ini, jikalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, kita dapat memahami bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus, sehingga kita memiliki roh, yaitu roh yang selalu memimpin kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-17 menjelaskan bahwa, dan ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, tema kita ialah menanti dengan tekun. Dengan demikian kita akan membahas dan sama-sama belajar menjawab 3 pertanyaan yang penting di dalam menjawab setiap tema kita ini. Pertanyaan pertama ialah, mengapa kita harus menanti dengan tekun? Dan yang kedua, apa yang harus kita nanti dengan tekun? Dan yang ketiga ialah bagaimana kita menanti dengan tekun. Saudara, pertanyaan ini sangat penting untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Ialah menanti dengan tekun. Mengapa kita harus menanti dengan tekun? Bagian pertama ialah karena penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia. Karena penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia. Saudara, sungguh disayangkan saudara jikalau ada orang-orang yang terus menantikan sesuatu hal yang berujung kepada kekecewaan, yang berujung kepada kesakitan, yang berujung kepada kesia-siaan. Dan sungguh juga sungguh disayangkan jikalau kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang sampai sekarang masih menantikan Mesias. Menantikan Mesias yang ada dalam prinsip dan pikiran mereka. Sementara Mesias itu telah datang di dalam dunia. Tetapi mereka tidak menerima itu karena mereka mengharapkan Mesias yang dapat merubah hidup mereka dalam politik. Saudara, karena penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia. Mengapa penantian kita bukan yang sia-sia? Kita akan lihat karena kita berada dalam penantian, ialah penantian kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa penantian kita bukan sia-sia? Karena kita menanti kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, dalam bagian ini Paulus sedang menjelaskan serta menimbang antara penderitaan yang terjadi pada zaman sekarang ini dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Seperti sedang menimbang dua buah barang, antara penderitaan dengan kemuliaan. Kita menemukan bahwa Paulus menjelaskan bahwa penderitaan tidak dapat menandingi kemuliaan itu, karena kemuliaan lebih besar daripada penderitaan itu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa penderitaan itu tidak bisa menandingi kemuliaan itu? Bagaimana kita bisa yakin? Kita bisa lihat dalam frasa yang diberikan oleh Paulus ialah, sebab aku yakin.
Mengapa Paulus begitu yakin dengan pernyataan dia bahwa penderitaan tidak dapat menandingi kemuliaan itu? Saudara, jikalau kita lihat secara pikiran kita bahwa mungkin saja Paulus ini menjawab dengan imajinasinya, dengan gegabahnya, dengan sesuka hatinya, saudara. Tetapi kalau kita lihat bahwa dia membuat sebuah keputusan dan pernyataan ini bukanlah dibuat secara gegabah dan tiba-tiba, melainkan saudara, ini semua hasil dari pertimbangan yang sungguh-sungguh dan begitu matang. Di mana pertimbangan yang matang ini, saudara, tidak berasal dari sesuatu yang tidak memiliki dasar, melainkan pertimbangan ini muncul karena dasar yang pasti dan jelas. Dan Paulus tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan keahliannya dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan sesuatu, tetapi juga berdasarkan pengalaman Paulus. Karena Paulus mengetahui, saudara, bagaimana itu penderitaan. Kita bisa lihat, saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai dengan 28. Akan terlihat jelas bahwa Paulus juga mengalami penderitaan itu, saudara. Dikatakan bahwa 5 kali aku didesah orang Yahudi. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, saudara. Dan lain sebagainya. Jikalau kita perhatikan penderitaan Paulus, saudara, jikalau kita bandingkan dengan yang kita alami saat ini, mungkin sungguh jauh berbeda, saudara. Jadi bisa kita pahami bahwa keputusan Paulus yang meyakinkan kita bahwa sebab dia yakin, saudara, dengan pernyataannya itu, bahwa penderitaan yang kita alami pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ini bukanlah sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Jadi kita bisa pahami bahwa penderitaan itu hanya sedikit atau sebagian kecil dari kemuliaan yang akan datang. Dengan demikian, saudara, akan kita lihat satu persatu antara penderitaan tersebut dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jikalau kita perhatikan di dalam surat Roma pasal ke-8 ini, Paulus menguraikan jawaban Injil dalam hal keadaan manusia yang sedang mengalami penderitaan. Dan di mana penyebutan Roh Kudus yang banyak disebut dalam pasal ini. Mengapa? Karena Roh Kudus disebut untuk memperlihatkan pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita, saudara, dalam pembenaran. Di dalam pasal ini juga Paulus memberikan suatu hidup dan hukum yang baru serta kemerdekaan yang berasal dari Roh Kudus bagi orang percaya. Paulus memberikan jawaban Injil bahwa Roh Kudus adalah mitra usaha manusia dalam menghadapi penderitaan. Jikalau kita lihat uraian dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 12 dan 8, pasal ke-8 ayat 39 adalah tentang keadaan manusia di bawah kuasa dosa. Manusia mendapatkan hukuman, yaitu penderitaan, karena telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Allah, yaitu dosa. Sehingga manusia berada di bawah kuasa dosa yang mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Saudara, penderitaan merupakan hal yang realita bagi kehidupan kita. Dan sudah menjadi sebuah konsekuensi bagi semua manusia dan orang percaya yang masih hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Di sini Paulus memberikan penjelasan, saudara, bahwa orang-orang benar atau orang percaya tidak dapat berada dan mengelakkan dan berada di luar dunia atau jauh dari dunia yang penuh dengan dosa ini, melainkan berada di dalamnya dan terserap di dalamnya serta ikut mengalami penderitaan. Orang percaya, saudara, juga mengalami penderitaan. Sama seperti Yesus yang menderita karena ketidakadilan. Penderitaan merupakan suatu bentuk keikutsertaan manusia sebagai orang percaya. Kita sebagai anak-anak Allah berarti menjadi ahli waris Allah bersama-sama Kristus. Oleh karena itu, saudara, kita juga akan ikut menderita di dalam dan bersama dengan Kristus. Sehingga penderitaan merupakan sebuah peristiwa yang harus kita tanggung sebagai orang percaya, dengan tujuan supaya di dalamnya kebenaran menjadi nyata. Saudara, penderitaan sebenarnya, saudara, mengungkapkan akan keburukan dosa. Penderitaan sebenarnya mengungkapkan akan
akibat dosa yang begitu buruk di dalam kehidupan manusia. Sehingga setelah kita mengetahui penderitaan yang kita alami, kita mengetahui bagaimana dosa itu, bagaimana keburukan dosa itu, sehingga kita tahap demi tahap boleh terus hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu terus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami penderitaan, kita tahu bagaimana itu dosa, sehingga kita boleh terus hidup di dalam kebenaran itu. Dengan demikian saudara, yang terdapat dalam teks ini adalah penderitaan akibat dosa. Tetapi jikalau kita mencoba memahami dengan seksama saudara, bahwa penderitaan itu sendiri mempunyai makna di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yaitu kita tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus. Karena itu kita turut ikut menderita dalam penderitaan Kristus. Dan yang kan kita juga menganggap diri kita bahwa wajib menanggung penderitaan karena terpanggil pada penderitaan itu. Kita bisa lihat Filipi 1:29, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Serta menganggap bahwa penderitaan itu saudara sebagai bagian hal dalam mengikut Yesus. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan bahwa jikalau kita mengikut Yesus harus memikul salib. Penderitaan zaman sekarang saudara yang dialami orang-orang percaya hanyalah penderitaan yang tidak menghantam lebih dalam daripada ada di seluruh kurun waktu, tidak berlangsung lebih lama daripada zaman sekarang. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa penderitaan zaman sekarang ini, jadi penderitaan itu tidak bersifat kekal saudara, tetapi penderitaan itu hanya terjadi pada saat kita berada di dunia ini. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang mengalami mungkin kesulitan, kesusahan, bahkan kegagalan dan penderitaan. Itu karena kita saudara, karena kita adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus, di mana di dalam Alkitab mengatakan bahwa jikalau dunia membenci kita, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi terlebih dahulu Kristus telah dibenci oleh dunia, sehingga kita yang sebagai anak-anaknya tidak disukai oleh dunia. Jadi saudara, ketika kita berbuat benar, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dunia tidak menyukai itu karena dunia sudah penuh dengan dosa. Kalimat berikutnya saudara, akan kita lihat saudara, kemuliaan itu dan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita bisa lihat bahwa kemuliaan itu seperti apa. Di dalam perjalanan bangsa Israel saudara, kita menemukan bahwa banyak kemuliaan Allah dinyatakan melalui perjalanan bangsa Israel. Digambarkan kemuliaan Tuhan itu seperti tiang awan dan tiang api di dalam memimpin bangsa Israel di dalam padang gurun. Dan istilah mengenai kemuliaan Allah ialah istilah ini melukiskan kemegahan dan keagungan Allah. Suatu kemuliaan yang demikian cemerlang sehingga tidak ada manusia yang dapat melihatnya akan tetap hidup. Karena paling banyak saudara, kemuliaan ini dapat dilihat hanyalah gambar kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain bahwa kemuliaan Allah menunjukkan kekudusannya, kemahatinggian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah saudara, dan kita tahu bahwa kemuliaan itu ada, tapi kita tidak dapat melihatnya karena Allah tinggal bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan kemuliaan Tuhan juga dapat kita lihat pada saat pentampisan bait suci dalam kitab Keluaran saudara. Dan di mana saat pada pendidik nafiri dan para penyanyi menyanyikan pujian saudara dan syukur kepada Tuhan, dan pada ketika itu rumah Tuhan dipenuhi oleh awan sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Dan dalam kitab Keluaran kita dapat temukan di saat kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Jadi dapat kita pahami bahwa kemuliaan Tuhan tidak dapat dimiliki oleh semua orang, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang akan dinyatakan kepada kita melalui penyataan diri kita sebagai anak-anak Allah. Akan tetapi saudara, kemuliaan Allah ini akan kita peroleh
sebagai orang percaya ketika keselamatan itu disempurnakan. Ketika keselamatan disempurnakan dan ketika Kristus datang yang kedua kali, kita akan dihadapkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dibawa ke hadapan Allah yang mulia, mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus dan memperoleh mahkota kemuliaan. Saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang percaya sungguh-sungguh mengalami kemuliaan ialah yang mengalami kehadiran Roh Allah. Roh Kudus, saudara, membawa kehadiran Tuhan lebih dekat dengan kita. Sehingga kita bisa lihat bahwa kriteria orang yang dipenuhi oleh kemuliaan Kristus ialah orang percaya yang hidupnya berkenan dengan Tuhan dan meninggalkan dosa. Dan kita bisa lihat bahwa Paulus tidak hanya berbicara tentang kemuliaan saja, tetapi dia menambahkan frasa bahwa kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita. Bahwa kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita karena kemuliaan itu adalah menjadi puncak semua yang kita harapkan di dalam dunia ini. Kemuliaan, kalau kita lihat saudara, yang akan dinyatakan kepada kita, yang memiliki, jika kita sedikit dalam bahasa aslinya itu ialah apokalipto, yang berarti membuka sebuah rahasia, mewahyukan, menyatakan. Dalam arti bahwa kemuliaan itu akan dinyatakan ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Membuka rahasia, saudara, contohnya membuka rahasia itu seperti di saat saudara mungkin menerima sebuah kado dari saudara, teman, dan lain sebagainya. Dan kita belum mengetahui kado itu apa. Kita penasaran dan ingin mengetahui kado itu. Dan di saat kita berpikir-pikir seperti apa bentuk kado itu. Dan itu rahasia dan kita belum tahu. Dan kita akan mengetahuinya pada saat kita nanti memilikinya. Saudara, di mana ini menunjukkan, menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi orang percaya akan menerimanya kembali. Di dalam Roma 5 ayat 2 menyatakan bahwa oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Sehingga dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa kemuliaan itu pasti akan dinyatakan kepada kita. Karena kemuliaan itu sudah ada tetapi masih belum dijelaskan dengan sempurna dan dinyatakan dengan sempurna kepada kita. Dan kemuliaan itu akan dinyatakan kepada kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian saudara, kita bisa melihat bahwa mengapa Paulus perlu menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Kita bisa melihat bahwa pada saat itu orang-orang Kristen di Roma menghadapi persoalan, saudara. Persoalan dalam jemaat di mana ada orang-orang Yahudi yang tidak menerima jika kekristenan meluas di Roma dan terjadi kekacauan dan pertengkaran karena berkaitan dengan Kristus yang menyebabkan kekristenan meluas di Roma. Sehingga orang-orang Yahudi diusir oleh Kaisar Claudius. Ditambah lagi orang-orang Yahudi yang tidak menerima jati diri Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Dengan demikian Paulus memahami dan perlu untuk menulis surat ini karena orang Kristen di Roma belum mendapatkan Injil yang utuh. Oleh karena itu Paulus menulis surat Roma dengan maksud untuk memberikan penjelasan mengenai Injil secara jelas dan teratur. Dengan demikian saudara, yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini adalah keyakinan kita bahwa penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya kepadanya. Jadi penderitaan yang ditanggung oleh setiap pengikut Kristus menunjukkan keikutsertaan kita dalam penderitaan Kristus. Dan kita akan melihat bagian yang kedua, saudara. Mengapa penantian kita tidak sia-sia? Karena kita menanti yaitu sebuah pengangkatan sebagai anak, yaitu sebuah pembebasan tubuh. Jikalau kita perhatikan dalam ayat 19 sampai dengan 22, saudara, ini merupakan bagian penjelasan dari ayat yang ke-18. Di mana sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di mana dalam bagian ini mengungkapkan sebuah kerinduan dalam menantikan penyataan itu. Di mana kerinduan tidak hanya dimiliki oleh manusia dan orang-orang percaya, tetapi juga makhluk. Hagelbert dalam bukunya, saudara, menambahkan bahwa yang dimaksud dengan makhluk ialah seluruh ciptaan Allah kecuali manusia. Dengan demikian, kata makhluk mengacu kepada seluruh ciptaan Allah.
ciptaan Allah yang lebih rendah daripada manusia, yang menerangkan bahwa makhluk juga menantikan saat anak-anak Allah, yaitu penguasa yang baru yang akan dinyatakan. Saudara, ini disebabkan oleh kejatuhan manusia yang berdampak kepada seluruh ciptaan lainnya. Berikutnya kita bisa lihat bahwa Paulus menjelaskan dalam ayat 22, di mana ciptaan Allah disamakan dengan seorang ibu yang sakit bersalin. Ia merintih, tetapi ia juga mempunyai suatu harapan yang besar. Dan ini juga dikaitkan dengan kita, saudara. Hal yang sama dikatakan mengenai kita. Paulus berkata bahwa kita juga merintih, tetapi selain rintihan ada juga sebuah harapan yang besar. Karena kita menanti saat kita akan dinyatakan sebagai anak-anaknya yang sulung yang mengasihi Allah. Yaitu menantikan sebuah pengangkatan sebagai anak. Saudara, dalam hal pengangkatan sebagai anak, Paulus menggunakan konsep orang Romawi dalam pengangkatan anak, saudara. Yaitu konsep patria potesta, yaitu kekuasaan ayah atas keluarganya. Istilah pengangkatan ini ialah di mana orang yang diangkat itu kehilangan seluruh hak di dalam keluarganya yang lama dan mendapat hak sebagai anak yang sah dalam keluarganya yang baru. Dan menjalani hidup yang sah yang sangat mengikat, saudara. Sehingga saudara, kita boleh pahami bahwa kita akan mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan tubuh dan pengangkatan sebagai anak Allah. Ialah menjadi ahli waris atas tahta bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian saudara, pengangkatan kita sebagai anak sekaligus juga adalah pembebasan tubuh kita. Ialah kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kita dibebaskan dari penderitaan kita dan kesusahan kita di dalam dunia. Itu mengenakan kemah baru, saudara. Mengenakan tubuh baru. Dan penantian itu merupakan sebuah ekspresi dan sebuah hal yang wajib, saudara, orang percaya dalam menantikan penyataan kita sebagai anak-anak Allah di dalam pengharapan dan ketekunan. Mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, saudara, dan mengalami tubuh yang terbatas, dan kadang saat kita kuat dan lemah. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan terbatas ini. Di dalam Filipi 3 ayat 21 menerangkan bahwa akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan di 1 Korintus 15 ayat 43 menjelaskan bahwa di saat kita ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sehingga saudara, kita bisa memahami bahwa penderitaan yang kita alami saat ini bukanlah penderitaan yang begitu dahsyat ketika kita menerima kemuliaan dari Allah. Dan kita akan lihat, saudara, bagian yang kedua ialah mengapa kita harus menanti dengan tekun. Bagian kedua ialah karena kita memiliki pengharapan. Mengapa kita bisa memiliki pengharapan? Karena kita telah diselamatkan. Dan sungguh disayangkan, saudara, jikalau ada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, bagaimana kita bisa berpikir mereka memiliki pengharapan dengan yang bagaimana dan seperti apa. Misalnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateisme yang menolak Tuhan, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana bisa mereka memikirkan dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup sementara mereka tidak memiliki pengharapan itu. Kalau kita lihat bahwa, saudara, bahwa sifat pengharapan sendiri berkenaan dengan masa depan, berkenaan dengan masa yang akan datang. Itu sebuah pengharapan yang akan dinyatakan kepada kita. Contohnya, saudara, mengapa saudara, bapak ibu saudara yang sampai saat ini masih berjuang keras, masih berjuang dalam bekerja untuk menyekolahkan anak. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita sekarang ini, dan karena kita tahu bahwa ada pengharapan bahwa di setiap perjuangan saya, bahwa anak saya akan berhasil. Itu pengharapan, karena kita tahu ada pengharapan di masa depan. Jikalau kita lihat, saudara, dalam dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan 20 mengungkapkan bahwa pengharapan itu adalah sauh seorang percaya di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita lihat sauh itu, saudara, sauh itu diibaratkan, kalau kita lihat terjemahannya, arti kata sauh ialah sebuah benda yang berat. Biasanya itu ditujukan kepada jangkar di atas kapal
Itu sahu saudara, ketika jangkar itu dilepaskan di dasar laut, maka kapal itu akan berhenti. Kapal itu akan berhenti. Seperti itulah pengharapan kita. Ketika pengharapan kita berada di dalam Kristus, kita tidak akan tergoyahkan. Ketika pengharapan kita berada di dalam Allah dengan kesungguhan kita, maka yakin dan percaya saudara, bahwa kita akan memiliki pengharapan dengan yang sempurna. Saudara, adanya penderitaan tanpa sebuah pengharapan ini merupakan sesuatu hal yang mustahil dalam diri seseorang untuk dapat bertahan. Tetapi pengharapan yang kita miliki tidak dapat berdiri sendiri tanpa pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena itu mengapa Yesus pada saat naik ke sorga saudara, dia memberikan kepada kita roh penghibur yang selalu menguatkan orang percaya sepanjang zaman dalam pengharapan yang kita miliki, sampai pengharapan yang kita miliki tersebut dinyatakan dengan sempurna melalui kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam teks ini memberikan penjelasan saudara, bahwa istilah pengharapan ialah sebuah antisipasi kita yang penuh dengan keyakinan dari apa yang belum kita lihat. Jikalau kita lihat dalam perspektif orang Yunani saudara, pengharapan itu berarti mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Sedangkan dalam perspektif orang Yahudi, istilah pengharapan ialah menunjuk kepada suatu keyakinan yang teguh mengenai masa depan yang cerah. Dengan demikian Paulus menggunakan perspektif orang Yahudi. Mereka yakin dengan teguh bahwa ada pengharapan yang cerah. Kemudian saudara, dalam bagian akhir surat Paulus ini kita bisa lihat bahwa dia membandingkan antara mengharapkan sesuatu yang belum dilihat dengan mengharapkan sesuatu yang terlihat. Pertama ialah mengharapkan sesuatu yang terlihat, memiliki pengertian adalah melihat dengan secara jasmani. Dengan demikian Paulus memberi penjelasan bahwa bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang sudah kita lihat dengan mata kita. Itu bukan suatu harapan yang kita harapkan, jikalau itu terus kita lihat bersama-sama dengan kita. Berbeda dengan jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita akan terus mengharapkannya. Sehingga saudara, di sini Paulus menjelaskan bahwa kita mengharapkan dengan tekun. Kita memiliki pengharapan karena kita memiliki iman di dalam Kristus. Di mana yang lebih menarik lagi kita bisa lihat, di mana Paulus menghubungkan antara pengharapan dengan ketekunan itu. Tekun yang dimaksud dalam teks ini ialah tidak mudah putus asa, disertai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan cita-cita dan harapan yang sedang kita nantikan tersebut. Misalnya saudara, seorang petani yang terus berjuang di dalam mengelola ladangnya, mengelola padi pada siang hari, pada pagi hari yang terus berjuang dan tiada lelah. Kenapa saudara? Karena dia tahu akan ada pengharapan di balik perjuangannya. Dan dia tidak mengharapkan sesuatu lalu dia bersantai-santai. Bisa dia mengharapkan suatu keberhasilan dalam ladangnya, dia tidak hanya duduk diam dan melihat ladangnya, tetapi dia bekerja aktif, saudara, aktif karena dia tahu dalam keaktifannya mengurus ladangnya ialah dia akan mengharapkan pengharapan itu. Sehingga saudara, Alkitab begitu menjelaskan di mana jalan-jalan kita sebagai orang percaya tidaklah mudah. Kita masuk dalam kerajaan dengan menghadapi berbagai masalah, dan itu merupakan bagian yang harus kita terus berlanjut sebagai anak-anak Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 16:33 ialah semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia itu. Seperti telah diperingatkan oleh Yesus, saudara, bahwa ketika kita bersama-sama dengan Yesus dalam pengharapan kita, maka kita akan selalu kuat dan hidup bersama dengan Dia. Saudara, Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang begitu terkenal, saudara. Akan tetapi Dia memanggil kita untuk bertekun. Kita bisa melihat bahwa di saat Yohanes berada di Pulau Patmos dalam menulis suratnya, dia memperingatkan kepada 7 gereja di Asia Kecil, saudara. Di mana dia menegaskan bahwa supaya kamu terus bertekun dalam menantikan Yesus Kristus.
Sehingga kita bisa lihat bahwa ketekunan merupakan suatu bukti bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Menjelaskan bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang jauh dari Allah, tapi sekarang telah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga ketekunan demikian harus kita nyatakan dalam berharap kepada Allah di dalam iman kita. Dengan demikian saudara, dalam bagian ketiga ini menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan memiliki keselamatan yang pasti, yaitu sebuah pengharapan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Allah yang sama juga yang akan memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya kepadanya. Dan hal ini didapatkan jika setiap orang percaya terus menantikannya dengan penuh ketekunan. Kita telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus tekun? Menanti dengan tekun, saudara. Karena kita memiliki pengharapan. Karena kita akan memiliki kemuliaan itu bersama dengan Kristus. Sehingga di dalam penderitaan kita yang ada, kesulitan yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi, bukan suatu persoalan yang begitu tinggi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengharapkan kemuliaan itu. Kita mengharapkan kita akan bersama-sama dengan Allah pada saat kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan penghiburan di setiap kesulitan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini kami terus diingatkan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa kami juga harus terus menanti dengan tekun bahwa kami akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Di tengah setiap kesulitan yang ada, Tuhan terus menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang terus kami dengar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.